Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fadlika Rahmatari Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fadlika Rahma. Nama saya Fadlika Rahmatari Dinata, NIM 51904111156. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang server-side programming dan client-side programming. Apakah saya bisa menjelaskan? Kita coba lihat saja, oke? Mohon disimak. Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, bisa tanya di komentar ya. Mungkin saya bisa menjelaskan nanti. Oke, next. Apa itu client-side programming? Client-side programming adalah skrip pemrograman yang diterjemahkan dan diolah pada sisi client, di mana client merupakan web browser yang mampu menerjemahkan semua perintah dalam halaman sebuah web. Adapun contohnya JavaScript, HTML, VBScript, dan lain sebagainya. Paham kan? Apa itu penjelasannya? Paham? Semoga paham ya. Kemudian ada server-side programming. Server-side programming ini adalah skrip pemrograman yang diterjemahkan dan diolah pada sisi server kepada client dari web server dalam format HTML. Nah, jika server-side ini keluarannya adalah format HTML. Jadi begitu penjelasannya. Sampai sini paham kan? Nah, adapun perbedaannya. Perbedaan client-side dan server-side web programming ini merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan sisi client. Proses penerjemah atau pengolahannya dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Di dalam web browser sudah terdapat library yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan client-side scripting. Jika server-side web programming merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya ialah web server yang telah terintegrasi oleh web engine. Di sini perannya web engine ialah memproses semua skrip yang ada termasuk kategori client-side scripting. Web engine biasanya harus diinstal dalam komputer terlebih dahulu dari bagian terpisah web server. Jadi di sini perbedaannya terdapat pada proses pengolahannya. Ya guys. Jika client-side web programming ini proses pengolahannya itu dilakukan pada sisi client. Ingat itu. Jika server-side web programming merupakan jika server-side ini, maksud saya proses pengolahannya dilakukan dalam server. Jadi perbedaannya itu, satunya sisi client, satunya sisi server. Kemudian ada lagi perbedaannya. Di sini adalah proses penerjemah atau pengolahannya. Jika client-side ini, proses pengolahannya dilakukan oleh web browser yang sudah terdapat di library-nya. Library-nya mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan client-side scripting. Jika server-side ini, proses pengolahannya dilakukan oleh web engine yang sudah terintegrasi. Web engine ini harus ada di komputer Anda terlebih dahulu dan terpisah dari bagian web server tersebut. Jadi itu ada dua perbedaan dari client-side dan server-side web programming. Jika ada perbedaan yang lain, kalian bisa jelaskan di komentar. Mungkin saya belum tahu perbedaan itu. Oke, next. Selanjutnya adalah konsep dari server-side programming ini. Konsepnya pertama, ini user ya, ini user, ini web browser, ini server. Oke, paham? Pertama, user atau client ini melakukan request ke web browser yang ada di komputer Anda. Web browser di komputer Anda, contohnya Mozilla, Google Chrome, atau yang lainnya itu loh. Nah, dia akan melakukan request. Kemudian
requestan yang tadi yang dari ini user akan terkirim ke server, dan di server ini dia akan mengolah, memproses requestan dari si user tadi dan akan menghasilkan format HTML, ya kan, format HTML. Kemudian format HTML tadi akan mengirim data yang akan diolah oleh server ini, disimpan oleh server maksud saya. Data ini akan disimpan oleh server, kemudian data yang dalam server tadi akan dikirimkan ke web browser Anda tadi. Jadinya akan kembali, sehingga Anda dapat melihat requestan Anda tadi dalam bentuk HTML. Begitu konsepnya. Jika konsepnya ada yang belum paham, bisa jelasin dalam komentar ya. Jika saya ada salah dalam menjelaskan konsep ini, Anda juga bisa menjelaskan. Mungkin saya kurang mengerti juga. Oke, next. Client-side programming. Sekarang adalah client-side konsepnya. User ini juga sama mengirim request tadi, seperti halnya server-side. Mengirim link, ya kan, mengirim request. Requestnya akan diterima oleh server tadi. Tapi keluarannya bukan bentuk HTML. Dia akan berbentuk informasi seperti ini, informasi. Dan informasi ini akan kembali ke servernya dan akan diolah kembali ke dalam server ini. Kemudian dia akan kembali ke web browser ini dan akan diterima oleh user tadi. Jadi perbedaannya dalam konsep ini cuma keluarannya tadi. Kalau server side ini tadi keluarannya adalah bentuk HTML. Jika client side ini dia berbentuk informasi atau sebuah data-data seperti ini. Dan itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya ada salah berkata atau salah penjelasan, bisa Anda kritik di komentar. Dan mohon untuk sarannya saya harus bagaimana. Mungkin saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan ini tugas saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.